Imam Bukhari itu punya bab namanya babu fi'lil qalbi wa annahu yu'akhadhu bi. Kira-kira gitulah, atau semana dengan bab ibadah itu butuh fi'lul qalbi. Fi'lul qalbi itu ya logika yang dibangun yang ada di hati kita. Terus alasan Imam Bukhari terus kemudian beliau mengutip ayat walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi ada nisbatul kasbi ilal qulub, yaitu kasabat qulub. Allah itu akan menindak apa yang kamu perbuat oleh hati kamu. Bima kasabat qulubukum. Sekarang begini, kamu melihat orang koruptor misalnya punya uang miliaran, terus kamu kagum, wah enak jadi koruptor, uangnya banyak, bisa apa saja kesampaian. Kata itu adalah menjadi maksiatul qalb, hati kamu maksiat. Karena kenikmatan cara Allah ya taat, mestinya iku iri. Wih, wong kok senenge pangeran ngono, seneng sujud, seneng tahajud, wong kok senenge ibadah. Nabi itu figur sentral. Problemnya figur sentral itu sering dicatat, dan akhirnya beberapa riwayat dari Nabi itu banyak yang maudhu'ah, banyak yang palsu, banyak yang hoax, baru sekarang banyak yang kuat. Sudah palsu di atas namakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi sering ngancam di bab ini, dan serius sekali. Serius artinya orang yang meriwayatkan dari saya kemudian dia bohong, falyataba maka dawuh napa benar. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan, karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngurmat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa ngerawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat ahlus sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi ahlis sufa. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi ditanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya, yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan, ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita. Terus tanya wa tasaddaqta fa abqaita, kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran, atau punya pakaian mewah nanti rusak, wa tasaddaqta fa abqaita. Ada yang kamu sedekahkan yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu, misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa. Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sing beto sangu kula nate. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank itu. Karena sudah ditabungkan, ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis tuh ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya mungkin kita agak-agak enak. Pada zaman akhir tuh ada pengemis apa? Profesi, jadi repot tuh. Masjid rame tentu baik, enggak perlu saya ceritakan. Masjid rame itu ya mesti baik. Masjid yang banyak jamaahnya tentu baik, itu enggak usah dibicarakan. Tapi ada beberapa masjid yang sepi, tapi Allah itu suka. Kenapa? Karena lembaga agama itu enggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Nabi. Yaitu banyak kan sahabat habis sholat duhur ba'diyah di masjid, qobliyah di masjid. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum kuburan, cung nak apik aja mbok entek-entekno ning masjid. Omam yo bagiai keapian.
rumah kamu jangan jadikan kuburan. Jadi sholat sunatnya di masjid, ba'diyahnya di masjid. Pulang-pulang tanya, makannya di mana? Terus marah-marah karena kurang disediakan makanan. Kan lucu kan? Di masjid qobliyah, ba'diyah, pulang-pulang tanya apa? Makanan. Tersinggung lagi kalau belum disediakan. Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil kenangan melihat bapaknya itu apa? Bapak itu orang yang kalau dari masjid tanya makanan dan marah kalau tidak kesampaian. Coba kalau kamu datang dari masjid sholat, kenangan anak kamu apa? Bapak itu orang yang kalau datang dari pergi sholat. Sehingga kenangan anak-anak kita ini melihat kita sholat sujud di rumah. Jika Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, kasih jatah sholat. Sehingga ulama mengatakan jamaah itu paling baik itu di masjid untuk jamaah fardu. Untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di rumah. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Anda nempat di satu rumah, di situ kulkasnya full makanan, kopi ada, semuanya ada. Kemudian untuk cara makan kamu tanya, ini cara makan apel gimana, cara ngopi gimana? Dan karena cara itu kamu tahu, kemudian jadi bisa makan. Oke, gara-gara tahu bisa makan. Tapi itu hanya bisa makan. Tapi betapa naifnya kita ketika kamu tidak tanya rumah ini milik siapa. Meskipun setelah tahu rumah ini milik siapa, tidak punya akibat, kamu bisa makan tidak? Nah, Islam itu mengajarkan kita awal wajibin alat insan ma'rifatullah. Kamu itu nempat di dunia siapa, yang bikin fasilitas siapa. Terus kamu tidak tahu. Kok ini dunia semangat, permangan ngombe turu, mangan ngombe turu. Enggak pernah tanya, ini milik siapa? Padahal kalau kamu di rumah orang kemudian dikasih fasilitas, pertama kamu tanyakan apa? Ini milik siapa? Sehingga ukuran iman itu apa? Nomor satu adalah ma'rifatullah. Nah artinya begini ya, ma'rifatullah itu andaikan tidak ada ganjarannya, tidak ada upahnya. Cara Sayyidzuddin bin Salam itu satu keputusan ilmiah yang nggak perlu kita bandingkan atau kita kompensasikan dapat apa, karena ini urusan kewarasan, urusan kepantasan. Ya ini urusan kewarasan, urusan kepantasan. Mosok manggon ning donya orang ngerti sing duwe sapa sing gawe sapa malah takok. Lah nek aku wis ngerti sing gawe sapa terus entuk apa? Oh tekelek. Yus pantese manggon. Ya misalnya kula dolan ya, tenggene Polsek Keling kan kudu ngerti sing Kapolsek ku sapa. Mosok ora takok. Sunang Sundho enggak takok. Malah Kapolsek teko, jenengan sinten? Ya lucu. Bukan lucu, mosok sampean ketemu Allah. Aku tuh Allah Rabbul Alamin. Jenengan sinten lho. Makanya pertama ke mati ini kuburan, mesti pertanyaan malaikat marbuka. Pangeranmu sapa? Ben waras. Mosok manggon dunya suwi takoki pangerane sapa ora roh. Nah, amal seperti ini tuh a'dhamu min ayyuqabala bihi ajr. Amal yang orang itu kalau waras itu tidak akan memperbandingkan itu untuk pahala apa tidak. Karena ini urusan kepantasan. Misalnya ngene, aku ora marah sugih nek ora mergawe tenanan. Ya Allah kok mbok kilani ngono. Wis kabeh kersane. Mosok sing di dunya ora terlibat. Sekamane man mek kodok-kodok kan normal, jenenge Allah sing kuwasa ya semuanya terlibat kan. Tok kowe digawe ngene iki ya kersane. Kan gak iso misale wong ngene-ngene iki bergerak sendiri tanpa melibatkan Allah. Lah Allah apa dadi pangeran? Lucu kan? Ngene jare Abdul bin Umar, nek ana wong ora percaya kodok-kodok kandhani. Umpama duwe sak gunung Uhud mas kabeh disedekakono kabeh iku Allah ora bakal nampa sampai iman mek kodok. Akhirnya alhamdulillah barokah guru-guru Madin, barokah ning desa-desa diulang syarat iman apa iman mek kodok qadar khairihi wa syarrihi. Tujuannya apa? Ben Allah ketok pangeran dijaya semuanya dalam kendali Allah. Samane ngono kene arek iso nerangno kodok-kodar kowe ora usah ngapal koyo apet tes kek cilik kodok ngene kodar ngene pokoke kodok-kodar maknane apa kabeh iku kersa. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا